Hi guys, welcome back to another bagusan. Welcome back to another vlog. So hi, finally here I am, your host, your only host. So welcome to Vlogo. This is unedited, uncut, and basically it's just me talking about my life update, life advice, or or just future plan. Okay. Okay, let's make this serious. So for I think it's really rare of me to do a live lesson vlogo. So for this one, I think we might do a live lesson because I just got one, I guess. So first of all, the story started when I was doing Teo. So there's a text, like it's just a text basically, but it's talking about the Gen Z. So it was about like okay, let's just talk in Indo, okay? Itu kayak membahas betapa susah jadi Gen Z gitu loh. Terus kayak bedanya Gen Z dengan milenial. Katanya tuh kayak jadi Gen Z tuh susah karena sekarang Gen Z tuh segalanya butuh duit dan kayak duit karena sekarang di zaman Gen Z tuh semua mahal gitu loh. Abis itu kayak milenial tuh masih sempat buat cinta-cintaan, sementara kita Gen Z kita harus kita tuh harus kayak mengutamakan duit karena sekarang sampai mahal anjir kayak ya. Terus kayak gue teringat dengan beberapa bulan terakhir aku tuh pernah main kayak web gitu loh, mirip-mirip Omegle. Terus kayak aku pernah jumpa om-om dari Jerman. It's actually good, okay? So he kind of look like, you know, the guy from Ratatouille yang jadi chef itulah, yang chef jahat. Padahal dia baik ya, Imo dia baik. In my opinion, he's a good guy because like he just want a hygiene. Anjir, gue bisa lupa bahasa Inggris dapur, cok. He just want his cat restaurant to be hygiene. Like, who the fuck wanted their food to cook by a mouse? Jadi kayak kita realistis aja lah ya. And then, pertama tuh weird banget sumpah. He looked like a devil, he looked like a villain from Disney. I said that, and then he was like laughing and all. Terus kayak kita ada deep talk sekitar kayak hampir sejaman gitu. Terus kayak kita tuh bahas bener-bener banyak banget tau. Kayak bener-bener meaningful banget percakapan kita yang BTW itu tuh kayak jam berapa ya? Jam 3 pagi deh seingatku. Aku ingat banget tuh jam 3 pagi. Terus kayak aku kan ngantuk ya, tapi dia tuh kayak semangat yapping gitu loh. I don't know itu di Jerman jam berapa, tapi kayak dia bener-bener semangat gitu kan. Terus udah deh aku dengerin ceramahnya. Nah kita tuh cerita banyak banget. Pertama tuh dia bahas film tuh kayak anjir gila. Like I know he's an older guy, tapi aku kayak gak nyangka dia tuh setua itu. Maksud gue tuh aku tahu dia orang tua, tapi aku nggak tahu dia kayak yang tua yang agak gaul gitu, ngerti gak sih? Karena dia tuh nonton Ghibli anjir. Terus kayak kita tuh rating film Ghibli kan, ini sih aku ya. And then udah nih kita bahas gitu kan. Terus kayak ada satu momen dia tuh kayak curhat gitu loh, kayak pokoknya kita tuh kayak tukar-tukar opini gitu kan. Sampai kita membahas tentang Gen Z. Nah terus aku kayak dia tuh bilang gini loh, kayak orang tuh banyak banget nganggap kalau Gen Z itu lemah. Gen Z itu generasi strawberry, dan kayak Gen Z itu lembek banget ya, semua Gen Z kayak banyak mau gitu loh. Terus kayak dia tuh, menurut dia itu tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Menurut dia bahkan generasi kita tuh lebih kuat dan lebih aware daripada generasi sebelumnya. Nah kalau generasi sebelumnya tuh kayak kayak emosi ditahan gitu sampai akhirnya meledak sendiri. Terus kayak apa ya, pokoknya gitu-gitu lah, tentang mental awareness juga mereka tuh kayak nggak peduli banget gitu loh. Terus kayak sementara kita Gen Z mulai aware dengan semuanya, mulai aware dengan mental health, konsul ke psikolog dan lain-lainnya. Terus dia juga bahas tentang betapa sulitnya Gen Z sekarang. Nah kayak yang dibahas di teks TO tadi anjir, mereka kayak inget banget gitu loh. Dia tuh bilang gini, kalian Gen Z tuh harus semangat ya, kamu tuh kalau bisa tuh punya tabungan, dan kamu tuh kayak kesian deh kalian gitu. Terus dia cerita kalau misalnya
dia dulu di umur 17 tahun dia tuh udah punya mobil, habis itu dia nikah, terus dia udah punya rumah gitu loh, terus kayak pokoknya harta dia banyak, dan dia tuh bukan dari orang kaya gitu loh, dia tuh bukan orang yang berprivilege besar, dia bilang dia ada orang yang sederhana, bahkan agak kekurangan gitu. Nah dia tuh kerja dari SMA, dan dia beli mobil di 17 tahun, dan dia emang bilang kayak itu tuh bukan mobil itu loh, kayak bukan mobil mewah gitu, itu mobil bekas, dan tapi kayak 17 tahun aku punya mobil beli sendiri. Sekarang di mana anak 17 tahun beli mobil sendiri? Ya kalau misalnya didonasiin sama orang tua banyak dong gitu, tapi kayak yang bener-bener pure aku kerja sendiri loh 17 tahun. Terus dia kayak sekarang Gen Z mana yang gitu, terus kayak iya juga anjir gitu loh. Terus kayak aku tuh udah punya rumah di umur 25, aku tuh udah punya yang kalian pengen gitu, dari hasil kerja keras aku sendiri. Dia bilang aku tuh nggak kuliah, terus aku kerja sampai akhirnya begitu. Terus kayak aku kayak sekarang Gen Z mau sampai umur 25 sekarang mana yang punya yang kerja kayak biasa-biasa gitu tapi udah punya rumah, gak banyak kan. Terus kayak kalian itu tuh harus banyak-banyak nabung. Harga dulu pas aku harga rumah itu masih kayak misalnya aku lupa tuh dia yang spesifiknya bilang berapa, intinya dia tuh bilang kayak dulu harga rumah pas aku beli itu cuman kayak beberapa ribu. Pokoknya misalnya nih kita misalnya aja, kan aku banyak lupa ya, itu udah lama juga. Kayak misalnya dulu rumah 20 juta gitu, sementara kita rumah 20 juta sekarang dapat apaan cuy. Dulu rumah mungkin 20 juta udah kayak oke lah gitu ya di zaman dia. Terus kayak di zaman kalian ini susah, apa tuh semua mahal, ini semua mahal. Dulu aku masih murah gitu, dulu aku masih part time, masih bisa beli apa-apa. Terus kayak iya juga anjir gitu. Terus aku baru tahu, terus dia pokoknya kita cerita panjang, dan dia tuh cerita kalau dia sebenarnya tuh udah cerai, terus dia tuh kayak punya anak, dan dia tuh kayak yang apa namanya, yang tiap minggu anaknya kesini, yang misalnya nih minggu ini tempat dia, ya kayak gue lah anjir dulu. Terus kayak oh iya, terus kayak dia tuh excited banget mau cerita banyak, cuman aku udah ngantuk. Di saat itu aku udah ngantuk banget karena udah jam 3 juga, terus hampir setengah 4, jadi aku kayak minta izin gitu kan, kayak om aku mau bobo dulu ya, terus kayak bye bye. Tapi itu benar-benar meaningful deh pas itu. Aku mungkin karena udah jam 3 ya, jadi aku kayak dengarnya tuh kayak agak nggak masuk gitu loh. Kayak aku dengar, aku ingat, cuman kayak ya ngerti gak sih, kayak udah hampir ngawang gitu. Terus aku kayak pas aku baca teks itu langsung kayak nge-trigger gitu loh. Iya, lu bayangin aku nanti beli rumah gimana ya anjir gitu loh. Kan misalnya pas mamaku dulu kan enak ya, pas bapakku juga gitu, kayak harga tanah belum mahal-mahal banget, terus kayak inflasi nggak setinggi itu. Sementara kita, hey, rupiah tuh udah mau $20, $1 tuh udah mau $20 anjir. Terus kayak wow. Dan sekarang kerjaan tuh makin apa namanya, mengecil. Kayak sekarang udah banyak pekerjaan yang digantiin sama AI. Habis itu sekarang banyak pekerjaan yang digantiin sama mesin juga. Terus kayak what should I do gitu lah. Karena kayak sebenarnya apa sih yang kita achieve di dunia ini? Ya gitu sih ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus aku baru belajar satu hal hari ini. Jadi hari ini tuh aku kerimbat pertama kali. Enggak sih. Aku dulu ingat aku pernah kerimbat, cuman kayak udah lama gitu loh. Itu aku SD kalau nggak salah. Terus aku SMP nggak pernah kerimbat. Terus aku udah kerimbat lagi setelah hampir 6 tahun. Iya. Terus kayak kita tuh, aku baru tahu ternyata kalau kamu tuh kerja yang bener-bener apa ya, yang kayak bener-bener sama klien kamu tuh harus pandai, yang cakap-cakap gitu loh. Dan itu bukan cuman pekerjaan yang tinggi banget, tapi pekerjaan yang kayak di hairstylist gitu loh. Terus kayak MUA itu kamu harus pandai cakap-cakap, kamu harus pandai nyari topik, terus kamu harus pandai kayak, aku tuh amazed sama kakaknya, tahu ternyata dia kelas 12 kayak aku. Terus kayak dia tuh mungkin dia magang ya di situ, dia bilang dia masih sekolah. Terus kayak gitu udah pokoknya. Kayak aku kan socially awkward ya kalau sama stranger, kayak kita tuh nggak bisa langsung klop gitu loh kalau sama aku. Terus kayak kakaknya tuh udah nyoba, cuma kayak diem gitu, maaf ya kak, tapi kayak overall asik sih. Shiny hair, that's why my hair looks so fucking shiny.
Oke deh, that's all for today. Bye bye. Oh iya, live update lagi. Jadi sekarang tanggal 1 Maret, tanggal 31 Maret itu pengumuman SNBP. Ya gitu dah, gue gak mau baca cerita banyak, tapi intinya aku bener-bener lagi belajar tentang UTBK. Udah deh, dadah. You're pretty, you're hot, like you're doing good, and I know you're gonna do good. Dan gue gak tahu ulang tahun ke-18 gue tahun ini aku bakal di mana. I hope you're in Jogja. I really wish you were in Jogja di ulang tahun yang ke-18. Habis itu at least kalau nggak di Jogja, kamu di Jakarta. Intinya dimanapun, intinya yang kamu tuh seneng, kamu tuh bahagia.